Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih dalam pembahasan ensiklopedia sholat, sekarang dalam bab pembatal-pembatal wudu. Di buku halaman 60 di halaman di buku saya 43. Silakan. Berkata penulis, hal-hal yang membatalkan wudu. 1. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul atau kemaluan dan dubur. Misalnya air Kalau kemaluan depan disebut dengan kubul dan kemaluan belakang disebut dengan dubur. Yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia, dubur. Apa contohnya? Misalnya air kencing, kotoran atau buang hajat, Atau feses. Terus buang angin, mati, wadi, dan mani. Segala dan nama-nama ini, madi, wadi, mani sudah diterangkan di bab terdahulu, betul kan? Jadi saya tidak mungkin mengulangi kembali. Kalau ingin tahu apa itu madi, apa itu wadi, apa itu mani, silakan buka di bab-bab sebelumnya, di awal-awal. Segala sesuatu yang keluar melalui dua jalan tersebut menurut kesepakatan ulama dapat membatalkan wudu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Darah istihadhah juga dapat membatalkan wudu. Demikian menurut pendapat yang sahih. Itu pula yang menjadi pendapat umum para ulama. Adapun darah istihadhah, maka ini pendapat yang benar juga membatalkan wudu. Makanya wanita di zaman Nabi yang mengalami istihadhah disuruh Nabi sholat, tetapi sebelum sholat berwudu dulu. Dan baik laki-laki maupun perempuan harus tahu bedanya haid dengan istihadhah. Dan babnya bukan di bab ini. Antum silakan cari di buku-buku yang lain, bedakan antara istihadhah dengan haid. Bahkan sebagian akhwat tidak bisa membedakan mana istihadhah mana haid, karena keduanya itu sebenarnya beda hukumnya. Istihadhah wajib sholat, haid haram sholat. Kedua, keluarnya najis dari bagian tubuh lain. Jika yang keluar itu berupa kencing atau kotoran, hal itu membatalkan wudu, baik banyak maupun sedikit. Misalnya ada orang keluar kencing atau keluar feses, tapi bukan dari kubul, bukan dari dubur. Misalnya lewat saluran buatan, lewat perut misalnya. Ada kan sebagian orang sakit dikasih selang, jadi kotorannya lewat saluran buatan itu. Maka setiap kali keluar itu pun membatalkan wudu. Coba belum? Apa itu katanya? Jika yang keluar itu berupa kencing atau kotoran, dari awal. Nomor 2, keluarnya najis dari bagian tubuh lain. Dari tubuh lain. Jadi bukan kubur, bukan dubur. Seperti air kencing atau feses. Nah, dari mana keluarnya kencing dan feses di luar dari kubur dubur? Jawabannya dari saluran buatan. Baik banyak maupun sedikit, semuanya membatalkan wudu. Terus, Bila mana yang keluar selain kencing dan kotoran, seperti misalnya darah, muntah, dan nanah dalam jumlah yang banyak dan lain-lainnya, ada yang berpendapat hal tersebut dapat membatalkan wudu jika dalam jumlah yang banyak lagi najis. adapun muntah, nanah, darah, maka ini ada khilaf ulama. Tapi yang paling aman adalah kalau dia keluarnya banyak, maka sebaiknya membersihkan diri lalu berwudu dan dianggap wudu batal. Ini yang lebih aman dan keluar dari khilaf. 3. Ketiga, hilang kesadaran karena tidur atau yang lainnya. Adapun yang disebabkan oleh tidur, menurut pendapat yang sahih, tidur lelap dapat membatalkan wudu. Yang antum perlu stabiloi adalah kata lelapnya aja. Yang selain kata lelap jangan distabiloi semua. Untuk menjadi penekanan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah yang lelap, meskipun berdiri. Siapa tahu ada orang tidur berdiri lelap. Itu pernah enggak?
Atau minimal dengarlah ada orang lagi sholat tiba-tiba ambruk belakang. Dia betul-betul lelah dalam tidurnya, makanya dia sampai tumbang. Adapun meskipun dia tidurnya terlentang, tapi matanya hanya sayup-sayup dan tidak lelap, misalnya pegang sedikit dia sudah sadar, maka ini tidak membatalkan wudhu. Apa kadarnya lelap? Jawabannya hilang kesadaran. Seperti indikasinya adalah ngorok, ngiler, dan memegang barang di tangannya jatuh. Atau ketika Jumatan dipegang beberapa kali. Itu tidak bangun-bangun. Bagaimana kalau pas Jumatan ditanya, judulnya apa ya? Temanya khutbahnya apa ya? Apa ya tadi ya? Kamu ngantuk ya? Iya. Oh, lelap berarti kamu. Itu betul atau tidak? Jawabannya tidak. Karena berapa banyak yang tidak tidur tapi tidak paham juga. Nah, jadi yang membatalkan adalah tidur nyenyak. Adapun tidur terkantuk-kantuk itu tidak membatalkan. Lanjut. Didasarkan pada hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, disebabkan bahwa yang lainnya, misalnya hilang ingatan, pingsan, mabuk, dan beberapa hal yang diakibatkan oleh obat-obatan yang bisa menghilangkan akal. Semuanya itu dapat membatalkan wudhu baik sedikit maupun banyak. Kalau tidurnya nyenyak membatalkan, tidur tidak nyenyak tidak membatalkan. Gila, pingsan, mabuk, maka ini semua membatalkan wudhu. Keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun punggung telapak tangan tanpa adanya penghalang seperti kain dan sebagainya. Stop dulu. Catat di situ. Ada khilaf. Ada khilaf. Dan pembahasan lengkapnya itu nomor berapa itu? 4. Maksud saya untuk nomor 4 ini ada khilaf dalam 4 pendapat, dan pembahasan lengkapnya baca di Shahih Fiqh Sunnah. Pembahasan selengkapnya baca di Shahih Fiqh Sunnah. Ada sebuah kitab tebal-tebal, lumayan lah, ada 4 jilid kalau di rumah saya, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh 2 penerbit. Penerbit Tazkiyah mencetak dalam 5 jilid, penerbit Azam mencetak dalam 4 jilid. Dalam kitab aslinya Shahih Fiqh Sunnah ini 4 jilid, terbitan Mesir. Antum bisa baca di situ 4 pendapat tentang batal tidaknya seseorang ketika dia menyentuh kemaluannya. Batal tidak wudhunya kalau menyentuh kemaluannya. Jadi karena ini ada khilaf dalam beberapa pendapat, 4 pendapat, maka perlu dibaca. Nanti kalau kita baca, kita hanya akan dapati 1 pendapat. Saya pribadi condongnya bukan pendapat di nomor 4 ini. Saya pribadi lebih condong yang membatalkan itu adalah bila menyentuhnya dengan syahwat. Adapun sekedar terkena seperti seseorang mandi lalu berwudu dan tidak bawa handuk, lalu kemudian badannya diseka air-airnya, lalu terkena tangannya ke kemaluannya dalam rangka menyeka, maka ini tidak membatalkan wudunya menurut pendapat yang saya ambil. Adapun yang diambil oleh penulis di sini, bagi beliau menyentuh kemaluan kalau tidak pakai penghalang itulah yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh kemaluan kalau ada penghalangnya seperti kain, handuk, celana dan lain-lain, maka ini tidak membatalkan. Bisa dipahami? Jadi nanti jangan bingung kalau suatu saat saya mengemukakan pendapat yang berbeda dengan buku ini. Jangan nanti, loh Ustaz, waktu itu kan kita belajar ensiklopedia sholat katanya begini dan begitu. Kau Ustaz bilangnya beda. Nah, itu harus ketahui ada 4 pendapat. Saya ambil pendapat yang kedua. Ada pendapat 3 dan 4 yang tidak ditemukan di sini. Antum bisa cari di buku apa tadi? Shahih Fiqh Sunnah.
Coba diulang dari awal. Nomor 4. Nomor 4, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun punggung telapak tangan, tanpa adanya penghalang seperti kain dan sebagainya. Yang antum stabiloi cukup kata-kata tanpa penghalang. Pendapat yang dikuatkan di buku ini yang tanpa penghalang. Pendapat yang saya kuatkan adalah yang apa tadi? Yang disentuh dengan syahwat. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir dan Busrah bin Safwan radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Didasarkan pada hadis Ummu Habibah dan Abu Ayyub radhiyallahu anhuma, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangannya ke kemaluannya, sedang di antara keduanya tidak ada pemisah dan pembatas, hendaklah dia berwudu. 3 hadis yang kita baca tadi seolah-olah kalau menyentuh kemaluan langsung maka ini batal wudu. Adapun dalil yang saya gunakan untuk mengambil pendapat yang kedua adalah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi bahwa dia menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innahu bid'atun minka." Kemaluan itu seperti tubuhmu yang lain. Seolah-olah menyentuh kemaluan seperti menyentuh kuping, seperti menyentuh mata, dan kita sepakat itu tidak membatalkan wudu. Maka kalau dikatakan membatalkan wudu secara mutlak ini tidak benar juga, karena ada dalil yang memalingkan pembatalannya. Nah, tapi sayangnya di buku ini tidak disebutkan. Ya, tidak apa-apa. Tugas antum tugas kita bukan menuntut seorang penulis harus sempurna, tapi tugasnya penuntut ilmu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, lalu membanding-bandingkan, melihat dalil-dalilnya. Lanjut. Sekeliling dubur termasuk kemaluan, karena ia merupakan tempat keluarnya sesuatu dari dalam. Karena itu, barang siapa yang menyentuh lingkaran dubur tanpa adanya pemisah, baginya berlaku hukum orang yang menyentuh kemaluannya. Ya, jadi kalau megang dubur dan sekitarannya itu membatalkan wudu menurut penulis. Saya pribadi tidak, bila tidak dengan syahwat. 5. Kelima, memakan daging unta. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berwudu karena memakan daging kambing?" Beliau menjawab, "Jika mau silahkan berwudu, dan jika tidak, kamu tidak perlu berwudu." Lebih lanjut dia bertanya, "Apakah saya harus berwudu karena memakan daging unta?" Beliau menjawab, "Ya, berwudulah karena memakan daging unta." Nomor 6, murtad dari Islam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kaum muslimin dari hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalanmu. Adapun memandikan jenazah, yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Demikian itu yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Tetapi jika tangan orang yang memandikan jenazah menyentuh kemaluan si mayit tanpa adanya pemisah, dia wajib berwudu. Yang wajib baginya adalah tidak menyentuh kemaluan jenazah kecuali dari balik tabir penghalang. Itu bisa stabilo itu. Siapa yang memandikan jenazah sudah selayaknya tangannya tidak menyentuh langsung kemaluan si mayit, tetapi menggunakan penghalang seperti kaos tangan atau kain yang dipakai untuk menutupi. Kain yang dipakai untuk menutupi badannya si mayit bisa dibuat untuk gosok-gosok kemaluannya.
atau pakai sarung tangan supaya tidak tersentuh langsung. Ini pelajaran tambahan. Lanjut. Demikian halnya dengan menyentuh wanita. Sentuhan itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik sentuhan itu dibarengi dengan nafsu syahwat maupun tidak. Menurut dua pendapat para ulama yang paling sahih, selama tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Stop dulu. Ini pembicaraan yang cukup pelik. Bagaimana kalau menyentuh wanita? Di sini disebutkan oleh penulisnya, menyentuh menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik menyentuhnya dengan syahwat maupun tidak. Menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, dengan syarat, antum sabiri syaratnya itu, tidak ada sesuatu yang keluar di kemaluannya. Ya, di situ tulisannya Pak. Adapun menyentuh wanita lalu kemudian keluar mandi karena bangkitnya syahwat, maka ini membatalkan wudhu. Saya pribadi pendapatnya juga beda. Saya pribadi lebih mengikuti pendapat ulama, menyentuh wanita dengan syahwat itu membatalkan wudhu, dan menyentuh wanita tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Dan dibagi dua, kalau wanitanya adalah mahram atau istri sendiri maka halal, adapun wanita yang bukan mahram dosa. Yang harus jamaah pahami dan harus diingat-ingat, bedakan antara menyentuh wanita batal wudhu atau tidak dengan menyentuh wanita dosa atau tidak. Bedakan bab batal wudhu dengan bab dosa. Kalau kita bilang dosa atau tidak, maka jawabannya bila istri atau mahram atau tersentuh wanita tapi tidak sengaja, misalnya tersentuh tangannya mbak-mbak penjaga karcis parkir, antum kasih uang, gitu enggak? Dia kasih kembalian, kadang-kadang tidak sengaja tersentuh, maka ini tidak dosa. Tapi menyentuh wanita bukan mahram secara sengaja dosa. Adapun pembahasan batal atau tidak batal, maka ini ada khilaf ulama. Adapun menyentuh istri tidak batal. Menyentuh wanita yang mahram tidak batal. Menyentuh wanita yang bukan mahram secara tidak sengaja tidak batal. Secara sengaja dibagi dua. Kalau pakai syahwat batal. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal, tapi dosa. Nah, ini ada pembicaraan yang panjang. Antum bisa lihat juga di Sahih Fikih Sunnah. Coba diulang. Demikian halnya dengan menyentuh wanita. Sentuhan itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik sentuhan itu dibarengi dengan nafsu syahwat maupun tidak. Tapi saya pribadi lebih condong kalau syahwat batal, tidak syahwat maka tidak batal, tapi dosa atau tidak dosa tadi sudah saya sebutkan rinciannya. Terus, menurut dua pendapat para ulama yang paling sahih, selama tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Adapun kalau keluar sesuatu, mau istrinya kah, mau mahramnya kah, mau bukan mahramnya kah, sengaja kah, tidak sengaja kah, kalau keluar mandi maka batal. Dan sudah lewat tadi babnya, yaitu keluarnya sesuatu pada dua kemaluan, dua jalan. Nah. Sebab Nabi SAW pernah mencium istrinya, kemudian mengerjakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Dan ini adalah dalil tidak batalnya menyentuh, minimal menyentuh istri. Nah. Adapun firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, yang dimaksudkan adalah hubungan badan. Ya, karena lamnya panjang. Coba antum baca ayatnya tuh, lamnya panjang atau tidak? Aula mastumun nisa ataukah aula mastumun nisa? La apa? Lanya panjang. Karena lamnya panjang, maka kata para ulama ahli tafsir, la masa itu artinya menyetubuhi. Adapun la masa itu yang menyentuh. Masalahnya ini ayatnya adalah lamnya panjang. Jadi
Sekadar menyentuh bukan pembatal wudu. Menyentuh wanita atau istri itulah yang membatalkan wudu. Lanjut. Demikian yang sahih menurut pendapat para ulama, dan itu pula yang menjadi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sekelompok orang. Orang itu akan ganti menjadi sekelompok ulama. Kalau sekelompok orang siapa orang? Orang jahil tidak dianggap pendapatnya. Sekelompok ulama. Demikianlah hal-hal yang membatalkan wudu. Dan sebagai pelengkap saya sudah sarankan tadi antum mencari buku judulnya Sahih Fiqh Sunnah. Di sana dipaparkan lebih panjang tentang khilaf-khilafnya. Sekarang bab berikutnya. Silakan. Poin H, beberapa hal yang karenanya disunahkan untuk berwudu. Berikut ini hal-hal yang wudu itu sunnah untuknya, bukan wajib. Satu, pada saat akan berzikir dan berdoa kepada Allah. Sehingga kalau ada orang berzikir tanpa wudu atau berdoa tidak dengan wudu, maka sah zikirnya. Contohnya ada orang mau zikir setelah sholat, tapi sesaat sesudah salam buang angin. Apakah untuk berzikir dia harus berwudu dulu? Jawabannya tidak harus. Karena wudu untuk zikir hukumnya hanya sunnah. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Musa. Dia pernah memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berita Abu Amir dan bahwa dia berkata kepadanya, sampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dariku dan katakan kepada beliau, mohonkanlah ampunan untukku. Setelah dia memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau minta dibawakan air, lalu beliau berwudu dengannya, kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada Ubaid bin Abi Amir. 2. Saya beri hadiah buku. Bukunya adalah jilid 2-nya buku ini bagi yang belum punya, atau jilid 3-nya buat yang belum punya. Tapi tidak sekarang. Itu PR aja. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ini kan Nabi diberitahu bahwa ada orang titip salam dan minta didoakan. Setelah disampaikan titipan salamnya, Nabi mendoakan, tapi sebelum Nabi berdoa, Nabi berwudu dulu. Bukankah perbuatan Nabi ini yang menunjukkan Nabi berwudu dulu baru berdoa? Harusnya itu membuat hukumnya jadi wajib. Kok di sini cuma dibilang sunnah? Apa kaidahnya? Nah itu. Siapa yang bisa jawab? Tapi PR aja. Boleh antum kirim lewat WA-nya admin 0852 273 54604. Boleh juga lewat kertas minggu depan. Karena ini butuh mikir. Nah. 2. Wudu pada saat akan tidur. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbalinglah dengan miring ke kanan. Di sini ada faidah. Sebelum tidur, wudu itu sunnah. Tapi bila tidak dikerjakan, tidak berdosa. Dan kalau mau tidur, pertama kali adalah miring kanan dulu. Jangan langsung terlentang ke atas, tangan ke atas, kaki ke bawah. Wah, gitu. Tapi ke kanan dulu. 3. Wudu setiap kali berhadas. Hal tersebut didasarkan pada hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Wudu setiap kali hadas. Berarti kalau buang angin jam 7, wudu. Nanti buang angin jam 9, wudu. Itu maksudnya. Buang angin jam 11, wudu. Itu namanya wudu setiap kali hadas. Jam 12:30 buang air kecil, wudu. Jam 2:30 BAB, habis itu wudu. Itu sunnah. Berdasarkan hadis Buraidah, bukan Buraidah.
Buraidah, apa katanya? Dia bercerita, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pagi, lalu beliau memanggil Bilal seraya berkata, "Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Sesungguhnya aku masuk surga tadi malam, lalu aku mendengar suara langkahmu di hadapanku." Bilal berkata, "Setiap kali aku mengumandangkan azan, aku selalu mengerjakan sholat 2 rakaat, dan setiap kali aku berhadas, aku selalu berwudu." Saya kira jelas. Nomor 4. 4. Wudu setiap kali sholat. Stop dulu. Di antara sunnahnya adalah wudu setiap kali hendak sholat. Kasih catatan di situ. Selama tidak ada pembatalnya. Selama termasuk sunnah adalah wudu setiap kali mau sholat. Yang sunnah adalah kalau tidak ada pembatal wudu. Kalau ada pembatal wudu wajib. Ya. Ini kalau salah paham, salah baca ini, oh gitu ya. Oh berarti setiap kali wudu mau sholat itu sunnah ada. Nah, kalau sudah buang angin batal sudah wudunya. Maka di situ kasih keterangan tidak ketika tidak ada pembatalnya. Kalau ada pembatalnya wajib. Diulang yang lengkap. Wudu setiap kali sholat selama tidak batal wudunya. Kalau batal wajib wudu. Oh, wudu setiap kali hendak sholat selama tidak ada pembatal wudu. Bila ada pembatal wudu, maka wudu menjadi wajib. Maksudnya itu kayak gini, kayak kita ini kan sekarang kan setelah azan kan tidak semua keluar tuh. Kenapa tidak wudu lagi? Kenapa jamaahnya pada bertahan dalam masjid? Karena merasa tidak batal. Tapi meskipun tidak batal, kalau mau keluar lagi dan berwudu kembali sunnah. Tapi kalau ada yang buang angin, maka wajib keluar. Maka antum bisa lihat siapa yang keluar itu pasti tadi. Mungkin kalau antum di belakang nanti diketuti. Coba ulang. Wudu setiap kali sholat selama tidak ada pembatal wudu. Jika ada pembatalnya wajib wudu. Dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk berwudu pada setiap sholat dan bersiwak setiap wudu. Jelas. 5. Kelima, wudu setelah mengusung mayit. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, yang artinya, siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, dan siapa yang mengusungnya hendaklah dia berwudu. Akan tetapi sebagian ulama menghukumi hadis ini tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Seperti Syekh bin Baz menilai hadis ini dhaif, sehingga pulang dari menggotong mayit tidak ada sunnah wudu. Nah, ini memang ada khilaf ya. Keenam, wudu setelah muntah. Hal tersebut didasarkan pada hadis Mi'dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah muntah. Setelah itu beliau berbuka dan kemudian berwudu. Nomor 6 dan nomor 1 itu kuisnya sama. Kenapa Nabi minta di request orang untuk mendoakan dirinya, Nabi wudu, lalu Nabi berdoa, tapi cuma dibilang sunnah aja wudunya. Nabi pernah muntah, lalu Nabi berwudu. Lah ini kan perbuatan Nabi. Bagaimana bisa Nabi melakukannya, lalu kita cuma nilai sunnah? Harusnya apa? Wajib. Nah, ini kuisnya sama.
tapi hadiahnya satu aja. 7. Wudu karena memakan makanan yang dipanggang. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya berwudulah kalian karena memakan makanan yang tersentuh atau dipanggang dengan api. Kemudian ditegaskan dari hadits Ibnu Abbas, Amr bin Umayyah dan Abu Rafi radhiyallahu anhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan daging yang dipanggang, kemudian beliau salat dengan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan disunahkan wudu karena memakan makanan yang dipanggang. Berarti sate, ayam bakar, bebek bakar, nasi bakar. Nasi bakar? Enggak ya. Yang dibakar kan daun pisang. Kecuali untuk makan juga daun pisang. 8. Wudu bagi orang yang junub jika hendak makan. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita yang artinya, biasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub lalu hendak makan atau tidur, beliau berwudu dengan wudu untuk sholat. Termasuk sunnah. Kalau lagi junub terus mau makan, sunnah dulu. Kayak apa tuh misalnya? Misalnya antum malam-malam di bulan Ramadan junub, mimpi basahkah atau berhubungan dengan istri, lalu dibangunkan di waktu sahur dan mau makan, maka sunnahnya wudu dulu. Lanjut. 9. Wudu ketika akan mengulangi hubungan badan. Hal itu mengulangi ini baik dengan istri yang sama atau dengan istri yang lain. Tidak usah ketawa. Mengulangi hubungan baik dengan istri yang sama di malam yang sama ataukah dengan istri yang lain. Karena Nabi SAW pernah menggilir seluruh istrinya di satu malam dan beliau menjedanya dengan wudu. Silakan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian telah mencampuri istrinya, lalu dia hendak mengulanginya lagi, hendaklah dia berwudu. Adapun mandi junub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkeliling menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi. Dan di antara antar istri ada wudu, cuma mandinya aja yang satu. Nah, 10. Wudu bagi orang yang junub jika dia tidur sebelum mandi. Bagi yang junub, misalnya karena berhubungan dengan istri, maka sebelum tidur disunahkan wudu dulu. Tapi tidak cuma wudu, nanti akan disebutkan. Sebelum wudu ngapain? Silakan. Hal itu ulang nomor 10. Wudu bagi orang yang junub jika dia tidur sebelum mandi. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sedang beliau dalam keadaan junub? Dia menjawab, iya, dan beliau berwudu. Iya, beliau tidur dalam keadaan junub, tapi beliau wudu dulu. Terus? Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Umar pernah meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedang dia dalam keadaan junub? Beliau pun menjawab, hendaklah dia berwudu dulu, barulah setelah itu dia tidur sampai mandi jika dia menghendaki. Jika dia mau, maka hendaknya dia wudu dulu, baru tidur. Nanti setelah bangun tidur, baru mandi. Lanjut. Al-Alamah bin Baz mengatakan, diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali saja beliau pernah mandi sebelum tidur. Dengan demikian terdapat 3 kriteria dalam hal ini. Pertama, dia tidur tanpa berwudu dan mandi. Tindakan ini dimakruhkan dan jelas bertentangan dengan sunnah. Kalau habis berhubungan langsung tidur tanpa wudu, tanpa mandi, maka ini makruh, tapi tidak berdosa. Yang kedua, beristijaa dan berwudu seperti wudu untuk salat. Stop. Dan itu salah, bukan istijaa tapi istinja. Nanti antum nanya, apa itu istinja? Kalau istinja kan sudah tahu, apa itu? Apa itu istinja? Cebok. Yang alat ceboknya apa?
air. Kalau yang alatnya benda-benda istijmar. Sudah lewat kan? Itu yang saya bilang tadi. Sebelum wudu, sebelum tidur wudu dulu. Terus saya bilang tadi kan, dan bukan cuma wudu. Ada yang sebelum wudu. Apa itu? Istinja. Apa? Istinja. Istinja. Yang mana yang diistinjai? Jawabannya kemaluannya. Kan tadi berhubungan badan. Ya, maka kemaluannya dicuci dulu. Itu namanya apa? Istinja. Setelah istinja baru wudu, lalu tidur. Tapi pakai handuk dulu biar tidak basah-basah. Ketiga, terakhir. Ketiga, dia berwudu dan mandi. Inilah kriteria yang paling sempurna. Yang paling sempurna sebelum tidur mandi dulu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Apakah setelah kita mengantarkan jenazah ke kubur kita wajib mandi? Tadi ada hadis Nabi SAW disebutkan di bagian kelima dari hal-hal yang kita disunnahkan dulu untuknya. Nabi SAW mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamilahu falyatawadda. Siapa yang memandikan jenazah maka disunnahkan baginya untuk mandi, sedangkan yang mengangkatnya berwudu. Meskipun ada khilaf ulama apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Bagaimana membaca doa setelah wudu saat kita mandi wajib di kamar mandi? Wudunya di luar kamar mandi. Ustaz, apa itu makruh? Makruh itu bila dikerjakan tidak berdosa, tapi bila ditinggalkan berpahala. Mana yang lebih utama? Menjaga wudu di antara sholat, ataukah wudu lagi untuk sholat meskipun tidak batal? Yang mana yang lebih utama? Wudu lagi meskipun tidak batal, tadi sudah disebutkan. Ustadz, wajibnya anak seorang perempuan muslim pernah menikah dengan laki-laki non muslim. Anak punya anak laki-laki dari pernikahan ini. Apakah anaknya harus diislamkan? Kalau anak ini pernah ikut agama bapaknya, maka dia harus diislamkan. Tapi kalau dia memang sedari bayi dan tidak pernah menjadi orang Nasrani atau tidak pernah menjadi orang kafir, tapi selalu jadi muslim seperti mamanya, maka tidak perlu, karena seorang bayi itu lahir dalam keadaan muslim. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, nanti bapaknya atau ibunya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kok tidak ada kata-kata nanti bapaknya yang menjadikan dia Islam? Karena Islam itu yang fitrah. Apabila sudah berwudu dan bersentuhan dengan istri, apakah wudu saya batal? Apa jawabannya? Ini dah lima atau gimana? Sudah jelas tadi. Nah, Nabi nyentuh istrinya, pergi sholat tidak berwudu kembali. Ustaz, bila kita ingin beramal tapi tidak jadi karena takut riya, apakah ini waswas syaitan? Bukan, itu namanya riya juga. Beramal karena orang itu syirik. Membatalkan amal karena orang itu riya. Dan takut beramal tidak jadi karena takut riya. Yang ikhlas itu adalah antum beramal tidak memikirkan orang. Orang muji tidak menambah antum semangat. Orang mencela tidak menjadikan antum jadi putus semangat. Ustaz, setiap bulan anak bersedekah ke keluarga janda, tapi jarang memberi uang kepada orang tua yang tinggal serumah. Apakah anak berdosa? Ya, khawatir saya berdosa karena antum melalaikan orang tua. Apakah jika sudah selesai BAK pasti tidak keluar lagi, tapi waktu sholat keluar sedikit, dan ini sering terjadi. Apakah sholatnya batal? Jawabannya, antum periksa dulu ke dokter. Kalau memang antum punya penyakit itu,
misalnya tidak bisa menahan kencing, maka ada uzur buat antum, salatnya tidak batal. Tapi kalau itu bukan penyakit, tapi karena yang memang kurang saja dalam kebersihan, maka ini apa? Batal. Nah. Apakah wudu dalam kondisi tangan kena lem dan cat yang susah hilang, apakah wudunya sah? Jawabannya apa jemaah? Sah bila sudah diusahakan untuk dihilangkan. Tapi bila tidak diusahakan, maka ini namanya sembrono dalam berwudu. Apa hukum wudu di kamar mandi dalam keadaan telanjang? Boleh. Bagaimana jika mengambil air wudu menggunakan dua tangan tanpa tangan kanan duluan yang mengusap kepala? Sah, tak masalah. Ustadz, bagaimana jika di tengah-tengah wudu saya buang angin? Dilanjutkan atau diulang? Beneran tuh? Diulang. Karena itu satu paket, Pak. Kayaknya ini sudah pernah. Tidak usah, sudah pernah. Oh ini. Untuk wanita, jika rambutnya panjang, bagaimana mengusap kepalanya? Tadi saya dapat di sini juga. Mana ya? Tentang wanita, rambutnya panjang, bagaimana dia mengusap kepalanya? Yang harus diperhatikan adalah yang diusap itu kepala, bukan rambut. Nggak ada kan mengusap rambut. Maka kalaupun rambutnya panjang, maka rambutnya tidak perlu begini. Gitu. Cukup kepalanya. Saya ke belakang. Kalau mau ditarik kembali boleh, tidak juga nggak usah. Karena kalau ditarik kembali, kini lagi. Jadi kepalanya wanita cukup ini. Nah sudah. Atau adapun rambut tidak perlu ibu-ibu bisa mengangkat di apa nih? Kayak pakai conditioner di iklan sampo. Itu tidak perlu. Apakah wajib anak perempuan sunat? Tidak wajib. Yang wajib anak laki-laki. Tapi sebaiknya sunat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.